berapa jam bandingkan dengan yang umum dan muatan nasional AB nanti akan ditambah. Jadi pada saat praktek itu ada 3 bagian, di sini berapa, di sini berapa. Nah selama ini di sekolah itu memahaminya harus full. Nah itu barangkali ya, jadi dialog itu lebih dan ketuntasan dan akan selalu berulang-ulang. Karena itu benar Bapak, berdasarkan pemahaman teori itu bahwa orang itu akan skillnya bagus kalau dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah kalau kita di sekolah kan barangkali praktik beberapa kali kan dalam kompetensi yang sama. Karena udah pindah lagi karena keterbatasan, ya. Nah kalau tadi kan misalnya satu musim itu 20 orang sekaligus, kan itu ya digembrong tanpa sinten. Akhirnya kan tidak praktek kebanyakan itu. Bayangkan 36 ada sensi 1. Yang ada bukan praktek tapi apa? Demonstrasi, simulasi gitu ya Pak ya. Demonstrasi kan bisa oleh guru, bisa oleh siswa. Tapi kalau praktik oleh siswa kan disediakan seperti itu. Ini barangkali ini Bapak, ini nanti bagian kurikulum saya kira bisa menata ya seperti itu. Dan di sini kan bukan kaget saya bilang, oh ini banyak sekali. Gitu ya, itu praktek untuk THR ya dan sebagainya. Apalagi di jurusan itu mungkin hampir sama di mesin dan sebagainya termasuk di TKD ya. Tapi kalau anak itu punya laptop wajib, karena itu adalah sebagai apa yang disebut? Sebagai media, sebagai alat. Kalau di TKD laptop sebagai alat, sebagai media. Sebagai alat, sebagai media. Apa beda media dan alat? Coba dulu Pak. Apa fungsi media? Membantu dalam pembelajaran. Kalau Bapak ini kan udah ahli TKD, ya. Kemudian di multimedia itu laptop sebagai alat, sebagai media. Ibu ulang-ulang PKN. Bagi ibu laptop itu sebagai media, sebagai alat. Sebagai media, sebagai alat. Sebagai media. Karena tanpa laptop kan bisa ya cerita gitu. Tapi bagi Pawan dan kawan-kawan, laptop itu sebagai alat. Kalau nggak itu bisa jalan nggak? Kira-kira begitu. Jadi harus membedakan. Laptop itu apakah media atau alat tergantung. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bagi saya laptop itu media atau alat? Media atau alat? Media. Saya tanpa itu bisa menjelaskan Pak Insya. Karena membantu saja, membantu pada apa namanya audiens itu lebih memahami, lebih apa namanya, lebih paham, lebih mengerti dan lebih teliti dalam hal itu. Kira-kira begitu ya Bu. Jadi di bidang Bapak dampak dari berbasis proyek, gitu ya, pasti harus menggunakan sistem blok. Kira-kira begitu ya. Jadi bidang Bapak nanti kita buatkan dalam waktu nanti siang kita mulai kan dibagi-bagi apa ya? Oleh Pawan sendiri kerjakan, Pak Bo. Dan dikerjakan teman-teman semuanya, ya. Itu kira-kira benar Pak ya. Nah, itu saya kira saya tidak akan menjelaskan bagaimana posisi blok yang buat ya saya benar-benar di tempat itu ternyata nggak jalan. Nggak jalan Pak rata-rata kalau di sini nggak jalan. Di yang lain Pak, saya di Jawa Barat itu yang sudah dapat bantuan TEPA itu 351. Dari 2015 sampai 2019 saya punya data. Malah Pak Kabit telepon, aduh dia itu cuma data. Tiba hari saya dapat. Harusnya tahu kami sebagai kami harus punya ya. Harusnya kami terstaff dan kawan-kawan. Tapi kita saya punya teks, tinggal lihat aja di direktorat kan langsung dilihat. 351. Tapi sampai sekarang berapa sekolah ini? Kenapa? Kenapa nggak jalan? Karena prinsipnya tadi baik project ya Pak ya. Selesai beres proyek sudah dimulai selesai kan gitu. Padahal PEPA itu apa itu Bapak? PEPA itu model pembelajaran. Iya benar Bapak. Kan kita kenalnya dulu kurikulum 13 itu ada 4 model ya yang dikembangkan. Padahal menurut Bapak model pembelajaran itu ada 115 yang saya pahami, tapi saya baru 72 yang baru baca. Mudah-mudahan ibu ke 105-nya dipahami ya. Amin. Ada bukunya ya. Saya baru 72 model pembelajaran. Jadi benar Bapak kalau di kurikulum 13 dulu dihimbau
dikembangkan namanya apa? STEM. Beres STEM ya? Nah itu kan berkembang terus. Waduh, kemarin itu luar biasa STEM terus. Science, Technology, Engineering dan apa Pak? Matematik. Science, Technology, Engineering, Matematik. Di SMA kan sudah dari dulu waktu kita ya. Nah di SMA baru dikembangkan terus. Ini akhirnya Pak disebarkan. Kalau itu disebarkan ke SMK, di SMK ketawa. Itu udah terbiasa kita ya gitu. Jadi benar Bapak. Nah ada TEPA itu ada salah. Ada salah di SMA bisa di SMA apa dilaksanakan gitu. Tetapi kan tadi syarat TEPA itu harus ada industrinya. Dari SMA industri. Kira-kira begitu. Jadi modelnya kalau lihat step langkah boleh. Tetapi kan syarat TEPA itu kan gini Pak. Pertama harus ada industrinya. Kenapa perlu ada industri? Hasilnya harus standar. Kan itu ya. Ada QA, QC, quality assurance dan quality control. Hulunya harus magang syaratnya. Kemudian TEPA itu harus apa? Harus real job. Bukan hanya sekedar simulasi. Gitu. Maka tadi kalau kita ada dari Telkomsel project membuat jaringan apa? Fiber optik di daerah ini. Nah, itu namanya bisa kerja ya. Nah, kemudian yang apa? Fasilitasnya sama, desainnya desain industri. Kan itu ya. Kayak ini coba. Itu kan industri ya, Pak ya? Nah, itu. Nah, kenapa gurunya harus magang dulu? Karena juga keterbatasan waktu di industri itu. Maka diserahkan ke siapa? Ke guru sebagai instruktur, ya. Maka dia sebagai quality assurance dan quality control. Dan harus continuous Pak. Kalau kita baca continuous. Ya, ya. Oke. Kira-kira seperti itu dan Bapak tentang tema saya tidak akan jelaskan. Ibu Bapak melihat yang tadi saja sudah seperti itu, Pak. Ya. Siapa itu pengertiannya nggak usah. Beliau Bapak sudah ini langsung saja dengan membaca itu adalah SMK Mikael Solo ya, itu adalah perusahaan yang membuka SMK. Biasanya kalau perusahaan yang membuka SMK seperti itu ya, jadi ini udah Pak pekerjaannya itu. Nah, tadi saya berulang-ulang, kenapa blok itu? Bapak punten, anu namanya mikir atau nada malu, apa Pak? Terus aja anaknya, sehingga presisi. Dan teknik-tekniknya luar biasa. Jadi kalau Bapak dulu jurusan apa namanya di sekolah di SMK, ada nggak di sini guru yang keluar SMK? Ada. Ya, ada nggak anak kita yang di SMK? Belum. Udah punya yang di SMA belum? Belum. Oh masih kecil-kecil ya. Luar biasa ya masih real. Nah, Pak Dirjen Pak PR besar dia. Luar biasa dia mengatakan saya itu nanti 2021 akan benar bagi saya. Apa yang dia tahu? Saya terus mengumpulkan SMK. Anak saya yang paling kecil kata sekarang SMP, itu harus ke SMA SMK. Ya, tantangan besarnya adalah dari istrinya. Mana mau di SMK? Harus ke SMA. Padahal Pak Wisman kan orangnya orang praktisi dan sebagainya. Ya, dia juga sebagai apa dirjen vokasi, kemudian juga DPM-nya juga di vokasi. Dia udah tahu persis. Ya, kalau misalnya ke SMK langsung masuk ke D8 dan sebagainya kan bisa langsung D1 apa namanya S1, S2 dan sebagainya. Pokoknya jangan terlambat sampai dokter kan. PhD dan sebagainya. Jadi udah jalan. Jadi tantangannya. Kalau nanti anak saya ke SMA, saya mungkin mengundurkan diri jadi Pak Dirjen. Kenapa digembor-gemborkan ke masyarakat dan kita sendiri nanti dan Bapak? Kebanyakan Pak, kalau ditanya paling 2% yang jawab saya. Ya, misalnya siapa anaknya yang ke SMK? Kan nggak ada. Begitu coba kan. Padahal sekarang dari SMK bisa melanjutkan. Ya, jadi begitu dan Bapak kalau dulu ya angkatan saya itu
kedokteran umpan itu ada. Apalagi ada waktu bikin misi itu banyak Pak. Itu bisa bersaing. Nah, kalau bisa nanti dan Bapak pada saat sudah kelas 12, nah itu anak itu harus sudah punya gambaran mau bekerja, melanjutkan atau di situ diberikan fasilitas. Kalau mau melanjutkan harus ada tambahan khusus di matematik dan bahasa Inggris. Gitu ya, karena pertama aplikatif matematik terapan. Kalau itu mah kan pure akademis, maka itu disiapkan. Itu namanya memfasilitasi siswa. Ya, kalau bekerja normal disiapkan untuk dapat sertifikat LSP kan gitu. Kalau tidak usaha luar biasa, itu dibangun, didorong, difasilitasi untuk menjadi seorang wirausaha. Ya, kenapa ya luar biasa? Upami di Bekasi Pak itu di luar biasa. Jadi oleh korporasi, oleh siapa informasi. Jadi bilang Bapak hanya lihatnya lagi. Warna merah, Honda, Yamaha, luar biasa. Itu kan menunjukkan kedatangan. Dan orang begitu masuk merasa, luar biasa. Kalau kita kan kita pun oleh dua orang di tanda tangannya, oleh kepala sekolah dan dari pihak industri. Tapi kalau oleh juga mulai dari soal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, keluar sertifikatnya melalui. Kenapa dan kalau sekarang didorong oleh juga mereka yang lebih tahu dan sesuai dengan kebutuhan di itulah ya. Kemudian yang kedua menggunakan sistem sertifikasi dulu merupakan proyek tadi LSP ya melalui KKMI SKKI. Sekarang kan sudah keluar SKKI baru ya. Sudah ada SKKI baru keluaran. SKKI dikeluarkan oleh siapa? Dinas Tenaga Kerja ya. Oke, terakhir ada yang disebut program sertifikasi keahlian khusus. Kalau dulu istilahnya LSP, ada yang disebut dengan LSK. Misalnya Daihatsu yang kita itu Daihatsu itu mengeluarkan sertifikat Daihatsu itu namanya LSK. Nah, kalau LSK biasanya hanya diakui oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. PLN mengeluarkan LSK, tapi di PLN bagus. Saya punya sekolah binaan kerjasama dengan PLN. Anak PKL 3 bulan, magang 3 bulan, sertifikasi dibayar oleh PLN, kemudian direkrut oleh PLN. Gitu. Dan itu kan karena mohon maaf kayak dasar lagi. Kami punya standar tersendiri. Kenapa kami belum bergabung ke BNSP? Karena kami punya standar tersendiri. Oke, kira-kira maka nanti pilih dan Bapak selama LSP 1 itu diakui terus aman. Ya, tapi yang diharapkan tadi ini. Pak, bagaimana kalau itu pasangan kami belum P3? Apa? Maka tadi mulai dari PKL keluar sertifikat IPK. Ya, uji kompetensi sertifikat keluar juga. Hanya ujinya di dalamnya bukan sekedar anak telah melaksanakan PKL mulai tanggal sekian dan. Tapi di situ dicantumkan kompetensi apa yang sudah dipelajari. Bahwa anak ini punya bukan kewenangan, kemampuan kompetensi dalam bidang mengerjakan ini dan sebagainya. Gitu ya, saya kira seperti itu. Nah, kalau di LSP 1 kan tidak dalam bentuk angka yang baik. Yang ada itu go or no go, kompeten atau tidak kompeten. Kira-kira kan itu bahasa. Jadi itu dari Bapak ya. Uji kompetensi, sertifikat dan sebagainya. Oke. Tadi ini hanya penjelasan saja dan Bapak kan nanti Bapak ini kaitan tadi berbasis project, berbasis produk, perusahaan nanti tetap. Ya misalnya kalau pembelajaran beres, pembelajarannya ya di sekolah, ya diduga. Kemudian sertifikat yang melebihkan bisa diduga, bisa melalui LSPP 1 atau sekolah. Tapi kalau pembelajaran berbasis project dan depannya ada dua, ada order project dari duga, ada order project dari sekolah kan gitu. Tetap di sini juga ada sertifikat dan sebagainya.
kompetensi sesuai dengan kompetensi keahlian. Kalau tadi ada 3, berarti ada minimal 3 ya, sebagai hardware, software, dan jaringan. Kira-kira begitu. Ya. Baik. Lanjut. Nah, ini kedua Bapak. Sertifikat kompetensi siswa badan dana A500.000 per siswa, 62.000 siswa untuk melakukan retooling. Kenapa? Dengan masa pandemi ini kemarin tidak sedikit sekolah jurulah. Kayaknya Bapak masa itu bukan magang, mungkin Bapak kursus lagi kan gitu menurut saya. Itu kan lainnya. Kalau magang itu skill kompetensi berbasis proyek itu desain. Jadi upami Bapak kawan dan kawan nanti magang, tentu adalah proyek yang akan dilakukan di PT Telkom tadi salah satunya atau di Ekotos dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, mati Pak. Kemana? Bayar ya bayar, walaupun di diskon. Pak, ini Pak, yang bagus itu tadi Sumedang ada salah satu SMK yang saya bina Tepa itu. Dia tapi TBSN kerjasama dengan AHAS itu dia. Karena gimana ya katanya? Ini motornya udah habis, jadi saya bilang begini. Pokoknya berapa banyak, berapa persen anak yang rata-rata lah siswanya hanya 600, 500 itu anak bawa motor di data dengan guru PKK-nya bergerak bagus di data. Jadi namanya itu kan apa? Kalau servis itu berkala ya. Suatu saat kan habis Pak, 500 itu habis. Yakin ya? Yakin. Ini habis. Akhirnya guru PK-nya begini. Padahal boleh nggak kami mewajibkan setiap anak sebulan sekali bawa motor untuk diservis? Harus, kata saya bukan lagi, harus boleh. Karena di PKK itu anak mencoba mencari langganan. Punya orang tuanya, punya adiknya, punya tetangganya sudah. Akhirnya jangan Pak, sebulan sekali anak bawa untuk servis. Luar biasa kan? Sampai sekarang, itu gimana? Jangan Pak, alhamdulillah. Ya, kebetulan ada apa areanya khusus yang khas di sana yang langsung. Kalau ramai Idul Fitri kan penuh. Terus di sekolah itu kan untuk di servis. Jadi Pak, gurunya dulu di sini harus guru dulu gitu. Dia mau nggak percaya kepada anak sendiri gitu ya. Berarti kalau gurunya sendiri tidak ini berarti tidak percaya kepada kompetensi dirinya sendiri. Ya, kan di sini kalau pakai seragam harus pakai seragam kerja. Kenapa ibu dan bapak harus pakai seragam kerja? Karena seperti itu. Kalau masih pakai seragam biasa, orang tidak percaya. Ah, ini siswa yang pakai kan. Tapi kalau ini harus seperti itu, maka tadi budaya ini seperti itu. Akhirnya percaya Pak. Bayangkan di sini ada 2.200 siswa. Seberapa persennya anak bapak? Ya luar biasa. Malah habis-habisan tahu nggak? Coba seperti itu. Bagi anak, sok kamu cari di sini bisa diskon nggak apa-apa ya. Namanya spare part, namanya oli. Hari oli bisa sisakan. Tidak bisa sih. Kalau sekarang ya, semakin banyak perjalanan itu yang jauh, semakin cepat ya. Coba ke sini siapin kerjasama saya kan seperti bisa dilakukan. Kemudian Bapak disitulah fungsinya. Kenapa Tepa dibangun seperti itu? Kalau jumlahnya banyak. Kalau di SMK mereka banyak Pak itu sehari 30 servis itu minimal. Kan lumayan. Ya. Tapi yang lucu gitu. Setiap hari Sabtu Minggu libur yang saya tahu. Padahal Pak, kebanyakan yang namanya karyawan servis itu kalau nggak Sabtu hari Minggu kan? Akhirnya buka. Pak, ini bukan proses pembelajaran di kelas. Ini proses pembelajaran di ibu kan gitu. Ada misalnya SMK 1 Bandung. Di situ kan apa Bandung kan punya bisnis
bekerja, melakukan sesuatu, produksi, itulah dikumpulkan banyak ini. Kan lumayan banyak, orang tua senang, anak senang. Ya memang ada salah satu kendalanya karena belum bayar UD, itu jadi persoalan. Seolah-olah mengerjakan, mempekerjakan di bawah umur. Nah, setelah dijelasin, Pak Dede jelaskan aja, sampaikan ini terang ini model apa pembelajaran. Bukan ini karena ini anak sendiri jawab gitu. Mulai di situ, ya. Tapi tetap ya undang-undang polisi semua dan dicari Tapi kan sudah dijelasin, alhamdulillah. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini luar biasa, banyak sekali ya. Ini mungkin Pak ya. Itulah kewirausahaan. Ya, sekali lagi kewirausahaan itu bisa berkembang di sini saya yakin. Jumlah potensinya 2.200 siswa, gurunya kurang lebih ada 80-100 ya, 80-100, itu luar biasa potensinya sangat luar biasa. Ini barangkali benar Bapak, coek. Center of action. Semua nanti akan Ibu Bapak 2-3 tahun lagi Ibu akan merasakan suatu saat Ibu dan Bapak akan dikunjungi oleh sekolah-sekolah lain. Kalau itu terjadi, ya, walaupun resiko. Sekarang kan keren, terus lagi dulu ya. Banyak busananya banyak terus saja terus. Nanti kumpulin Pak. Karena kemarin juga pelatihan yang baru itu kenapa tidak punya jawaban? Belum ada contoh. Rencana apa itu? Misalnya jadi. Nah, kalau nanti kan hotel sudah banyak juga di sini. Tadi kita bernama di rumah di Marbella. Kan saya tiap tahun 1 tahun nggak di sini. Itu yang saya rasakan. Memang baru setahun Juli yang kelihatan itu bagus juga ya. Selain cuma mahal. Biasa dulu saya sini sekarang mahal sekali gitu. Luar biasa. Nah, tapi itulah perkembangan. Jadi benar Bapak suatu saat, dan kalau saya akan pantau terus karena progresnya bagaimana, nanti akan dikenal di direktorat. Nanti kalau ada apa-apa kunjungan ke kampus, pasti siap lawan ya, kompetensinya semuanya termasuk konsumsi. Tapi Pak, kalau dari direktorat studi banding dibiayai oleh direktorat, ya, jangan takut Pak. Pada saat kita memberikan bukti sedikit akan berlipat ganda. Amin. Bentar, api di PDSM nanti dulu dia akhirnya pantas di awal sampai tingkat nasional. Kemarin itu dari COVID ya, di COVID ya. Yang berusaha itu beres-beres itu. Aula-aula bagus sudah ini gitu. Sampai saya dikritisi oleh guru. Bapak mah ada mau keluar multimedia tes. Dia mah kamu pejabat, semua orang wali kota dipakai dan sebagainya. Kita pada saat kita minta pasti diperhapuskan. Itu aja prinsipnya. Saya Pak tiap tahun itu dapatkan KB dari provinsi itu. Jarang kalau dikasih 3, ngapain 3 percuma gitu. Dulu masih belum, sekarang udah ada PKA, ya. Ke Telkom, lumayan CSA dan apa ya? Cukup banyak CSA. Maka nanti Pak memikir pendekatannya mungkin dia. Tapi kemarin Pak itu bilang, ya kita ngobrol. Pak Asep ya, jadi selama ini bantu sekolah itu full oleh Telkom. Dan dengan ada bantuan dari CLM mereka, gitu ya, terbatas dan tidak ada yang dikeluarkan. Barangkali di mana mereka nanti akan memberikan fasilitas. Kalau kemarin contoh sudah terjadi sedikit itu ya, mungkin dari mereka. Itulah saya sangat banyak yang mau tinggi besar. Sampai saya waktu itu misalnya Telkom kayak dari foundation, ya, kan mestinya bisa ya Pak ya, mestinya. Tapi kan BUMN ya persoalan kan BUMN. Oke, udah Bapak. Jadi sekali lagi ya, sertifikasi kemudian magang guru itu mutlak ya, hanya untuk ini magang nanti ada kontrak kerja dengan gurunya ya. Jangan sampai terjadi di pembaruan. Waktu kemarin kelas saya sosialisasi pandangan saya kamu itu memagangkan 2 guru selama 3 bulan pulang lagi di sekolah. Gimana? Ditarik oleh perusahaan Pak. Ditarik oleh perusahaan, kompetensinya bagus, semuanya ditarik Pak. Oh, kalau begitu harus ada kontraknya. Betul. Kalau PNS nggak mungkin, tapi kalau honorer mungkin kan. Gaji 3 kali lipat, gimana?
kenyamanan, ketenangan. Itu Ibu dan Bapak. Karena saya merasakan. Kenapa dulu saya keluar dari Krakatau Steel dan Kujang? Karena ternyata yang dihadapi itu adalah benda mati. Kan buku yang benda mati. Kalau di kelas, nah gitu. Jadi tidak merasa tua. Jadi itulah kelebihan. Siapa di Krakatau Steel? Begitu kuliah dulu makan dari kita tentang tadi bisa kemana-mana. Karena saya masuk di Krakatau Steel, waktu itu direkturnya tuh Ki Aribowo yang dari Bobo Kujang juga sama di sana. Ya pertama nggak betahnya karena panas. Kalau kemarin saya terakhir ada kan di situ ada SMK Krakatau Steel Pak dulu waktu kelindang saya ke sana, kelindang. Kemarin lagi kolek kas. Lihat deh, kalau itu lagi kolek karena besi apa? Itu kan di satu ini kolek di Kalimantan dibuat pabrik besi oleh Cina. Nah, itulah kita, Bapak. Ya kemudian di Bung Jawa juga kan namanya pupuk ya bu, anak dulu kali ya, nggak biasa panas juga. Jadi ternyata yang saya rasakan betul Pak. Punten, waktu saya di Krakatau Steel dari 400.000, begitu diangkat PNS 46.800. Bisa dibayarkan atau coba 400.000 satu bulan dulu kan luar biasa. Nah, tapi begitu saya di PNS 46.800 menerima gaji pertama. Bersih banget gitu kan? Tapi kan bukan itu. Kata bapak saya awal bagian, udah ini kecil baru kamu ini. Walaupun ibu dan bapak di sini besar, kalau tidak barokah. Tapi kalau kecil, mending kecil barokah. Enggak lah ya, besar barokah ya. Insya Allah lah, ya. Tapi ibu dan bapak perlu saya sampaikan pada kesempatan. Bapak ibu bekerja karena insya Allah. Kalau karena uang kecewa. Tapi kalau ibu bilang Allah, uang itu datang sendiri. Betul Pak, yang namanya PNS kan sama Pak ya? Sama golongan Pak. Paling dari komite berapa juta per bulan. Setelah jadi pengawas Pak, alhamdulillah bisa kesana. Tapi kita punya kompetensi. Kan tidak semua pengawas begitu gitu ya. Makanya saya hidupnya tadi sepertinya seminggu itu bulan. Lagi padat. Waduh, gitu ya. Jadi sebetulnya begitu aja. Jadi ternyata disyukuri kecil ngelihat itu. Kira-kira saya ditugaskan ke sini dibiayai oleh pemerintah ya kan. Dulu lagi saya kepala sekolah mau kemana-mana kayak sendiri. Sekarang ditugas kementerian Sabang Merauke sudah pernah pakai pesawat. Bosan Pak. Dulu maupun tapi menuju alih jadi kampung api Pak ya di Garut di kampung desa Wataranja naik kapal dan ya Allah kalau dipikir sekarang tidak logik itu kadang kebohongan kapal minta duit kalau mau negara salah kita sebenarnya di kampung api sebenarnya saya tanya dia asal itu Pak asal itu karena ada ribuan kapal kadang udah tapi saat itu Pak bisa naik enggak gitu ya bisa naik gitu. Tapi begitu betul Pak, begitu saya masuk di SMK 10 yang luar biasa ambil zero keuangan, tapi saya membuktikan bagaimana sekolah seni itu bisa internasional. Dan kami tadi bisa keluar negeri. Ngomong ke Singapura kapal sama Pak, seperti kacai ya kita 2 mingguan sekali dulu, langsung sekali udah kerja sama. Keliling Eropa sudah dan seni luar biasa ya. Jadi sebetulnya itu. Jadi ibu dan bapak kita percaya bahwa kita sudah diatur dan insya Allah pada saat kita punya niat, punya kemauan itu. Ya jadi bapak saya harapkan kecewa apa? Bentar. Contoh ditunjuk Pak Iyan kalau sekolah jadi ketua panitia UN ya, US ya. Siap, wah terdapat 506.
Saya kira kan seperti ini. Saya bicara begini kan dalam bahasa politik. Kita boleh mengatakan sesuatu sebelum kita melakukan kan. Nah, jadi saya berprinsipnya ke sana. Jadi ini pengalaman, insya Allah Pak, insya Allah suatu saat dan Bapak kalau ini menjadi pusat unggulan guru-guru ini akan menyebar kemana-mana. Amin. Ya, peryogi kenapa semua itu tentang kurikulum sore itu pasti kurikulum dan stafnya berganti ya bawa ASEP dulu seperti itu kan gitu. Wah, bagaimana mengelola itu Pak. Ibu Bapak, punten di SMK 3 baru sekarang seperti itu. Nggak semua kemana-mana. Walaupun kadang-kadang kita mana nih kurikulum Pak? Yuk guru setahun kita. Bapak, nanti kita ambil ininya pengkaderan. Jadi benar Bapak, karena kepala sekolahnya juga sering dipanggil, begitu guru dipanggil pasti nggak boleh. Untuk apa? Berbagi. Bagaimana pusat unggulan itu berbagi keberhasilan ke sekolah ya? Yakin Pak, Abi yakin melihat potensi ini. 2-3 tahun lagi pusat unggulan dari Ibu dan Bapak akan menjadi bagian narasumber di tempat Bapak. Sok gelombang dengan 457 COP. Yakin Pak? Nanti saya sampaikan Pak Direktur Pak. Oke, fokus kanas. Kemarin udah di sini Pak ya. Nah, ini punya potensi yang bagus. Saya setiap di sekolah Pak, kalau melihat yang berpotensi selalu didorong, disampaikan. Akhirnya kan menjadi narasumber di nasional kemana keliling kan gitu. Dan rezekinya berada, ya. Gitu. Tapi suatu saat tidak akan. Kalau ya udah, saya kok kalau dicatat itu udah 100 hotel lebih lagi. Tadi besar terus, susah. Puasa badan terus gemuknya. Tapi kan tadi itu kata ketenangannya ya, tenang kan saya di hadapan Ibu dan Bapak masih mudah-mudahan. Jadi semangatnya semakin tinggi ya. Padahal saya tinggal 1 tahun lagi pensiun kan. Nah, tapi ini bagi Bapak ya. Jadi enak menjadi guru itu di situ. Menghadapi benda hidup itu lebih energi dibandingkan dengan benda mati. Itulah benda pengalaman ya. Nah, jadi benda Bapak di sini ada yang guru praktisi nggak Pak? Di perusahaan mencari sini ya. Kemarin Pak Punten di salah satu di Lembang itu kan perhotelan, gurunya praktisi semua Pak. Oh, luar biasa kata saya. Jadi kurikulumnya memang sudah kurikulum industri, cuma bukan kelas industri. Udah bagus. Jadi yang baru dinikahi itu ada salah satu SMK namanya salah satunya dimulai memang perhotelan dan jasa boga. Jadi kalau ibu ke Lembang, ya mungkin anak-anak bisa misalnya main ke apa itu Kampung Daun, terus satu lagi daun berapa? Itu kan banyak dikunjungi. Nah itu biasa boganya dari sekolah itu. Kira-kira. Nah termasuk di sini saya nggak tahu nih ya pendekatan nanti dengan para pejabat servis. Jadi dulu di Kota Bandung SMK langsung Pak Karisnya, Pak Wali Kota yang semua kendaraan operasional kantor termasuk karyawan diinstruksikan di servis di SMK Bandung. Tapi pertamanya gratis dulu gitu, ya korban, gitu kan? Alhamdulillah, ya itu. Tapi ganti wali kota, nggak juga. SMK 9 jasa boga dulu kan seperti itu. Kalau ada rapat-rapat kantor semua apa deh, itu pasti cateringnya dari sana. Yang kuenya, ya makan. Jadi anak itu real job, nggak ada ini. Walaupun ada keluar itu capek gitu ya suasana budaya kita kan begitu. Ini barangkali. Nah di sini juga kan peluangnya banyak sekali, ya. Jaringannya, apalagi kita punya berapa nih? Pasang jaringan kerjasama dengan Telkom ya, atau dengan itu nggak selesai 1 bulan. Satu desa bisa 1 bulan. Nah, kira-kira berarti 26 dibagi 2 tahun udah proyek. Bisa Bapak kembali dan mudah-mudahan amin Ibu amin ya. Jadi ada sesuatu idealis ya. Oke, saya kembali lagi ke Sami dia bekerja. Kemudian berlaku
Kalau RCC-nya belum punya, maka Pak Wawan wajib uji api. Benar, kamu bangku ini sok diuji. Nah kalau pas benar, berarti anak tidak perlu belajar lagi gitu. Ada RPL, ada RCC. Ya Pak, ada siswa, ada orang betul. Kalau TEPA harus oleh, nggak bisa. TEPA itu jasa juga dikerjakan oleh tata busana. Nah, gitu. Akhirnya dijelasin, oh iya, TEPA itu merupakan model pembelajaran bisa di UP, bisa di kelas, bisa di UKM, kira-kira kan gitu. Oke, jadi benar Bapak sebetulnya saya menjelaskan ini selalu sudah selesai. Ya, tinggal Bapak tadi di sini ada magang guru ya, magang guru kan. Magang guru itu berbasis proyek budaya, berbasis produk, bisa juga berbasis kewirausahaan. Ya, jadi di sini potensinya luar biasa. Ya. Nah, kemudian nanti disertifikasi kan melalui LSPP 1, LSPP 3. Ya, kalau guru magang bisa melalui P2, ya. Jadi ini kemudian Bapak kaitannya tentang akhirnya ujung-ujungnya di sini. Mutu lulusan SMK COE nanti diserap oleh dunia kerja sekian persen dan sebagainya. Ya, minimal dalam konseptual skill, teknikal skill, human skill. Yang paling susah itu adalah human skill. Maka dulu Pak, begitu habis usia 30 tahun, terus kita bisa ngirim tes kepala sekolah. Dulu makan SMK TEPA namanya tahun seperti itu ditesnya nasional. Saya nggak perlu berani Pak. Kalau teknikal konsep bisa, teknik kan bisa kalau makan teknik itu Pak. Ya, kan belajar Pak, sampai sana ada soal, disatu-satukan sekali fotokopi kan gitu. Nah, teknikalnya pembagian jadwal itu. Tapi saya menolak. Pertama, karena saya belum siap dalam human skill. So masih ayah ego Pak. Tadi ya, dalam kita nerapkan dia nempel jadwal. Itu kan, yo senang ngirim jadwal video. Jam kali ini kan gua jam tadi pas ronde akhirnya jam 7. Kan emosi ada banyak. Waduh Pak, itu belum siap. Nah, begitu 1 tahun berikutnya diwakilin saya gugur terus Pak, karena kamu gugur pasti sesah nasional. Nah, udah usia 34, dipaksa, gak paksa, harus ikut. Akhirnya Pak, alhamdulillah, itulah Allah menakdirkan. Jadi begitu tes, dan kami Bapak pun tadi usia termuda dulu paling muda se-Indonesia kepala sekolah SMK negeri. Itu Rumawi dan dalamnya 13 tahun. Tapi kita ini jadi pengawas Pak. Karena dibatasi, ada istilah aturan baru. Ayo kan kepala sekolah bebas nih Pak. Bebas nih. Zaman aku udah panana udah 3 periode. Jadi pengawas. Aduh, itu pengawas kami terima. Biasanya pengawas cekap 4 tahun masih bayar. Itu seberapa tahun coba. Tapi nikmati aja ya. Jadi benar Bapak